Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan siswa-siswi SMK Negeri 3 dalam keadaan sehat walafiat, terutama kita yang sedang melaksanakan kegiatan MPLS di rumahnya masing-masing. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu tetap berdoa. Terima kasih kepada sekolah yang sudah memberikan waktu kepada kami dari Satuan Bimas Polres Sukabumi Kota. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dayang Suryana, pangkat Ajun Inspektur Polisi 1, Jabatan Kanit Bintimas Satbimas Polres Sukabumi Kota. Dalam hal ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi kepada siswa kelas 10 SMK Negeri 3 dalam hal kenakalan remaja. Adik-adik, gunanya MPLS itu sebenarnya penting sekali karena MPLS itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya adik-adik yang sekarang beranjak mau masuk ke SMK Negeri 3, terutama sekarang adik sekarang kelas 10, nah, itu memang harus diwajibkan MPLS karena situasinya seperti sedang kita yang sedang wabah pandemi COVID-19, jadi tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan MPLS langsung atau tatap muka langsung di sekolah. Namun adik-adik jangan tetap putus asa, tapi harus semangat ya. Lebih baik di rumah saja dan mengikuti aturan pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu. Ya, jadi kalau tidak keluar rumah, memang kalau dirasa tidak perlu ya jangan keluar rumah. Karena new normal ini bukan berarti seperti biasa, tapi kita ada kehidupan baru yang harus kita laksanakan. Seperti contoh kalau kita memang sudah siap melaksanakan sekolah, karena yang saya tahu SMK Negeri 3 ini sudah melaksanakan sekali protokol kesehatannya. Begitu masuk pun Bapak datang ke sekolah langsung dicek suhu badan. Nah, alhamdulillah sehat, mungkin di bawah 36. Kemudian sudah langsung dicuci tangan dulu ya, mungkin itulah protokol kesehatan. Dan jaga jarak ya, seperti ini adik-adik, jaga jarak tapi tidak jaga hati ya. Nah, hati kita tetap sama ya, anak bangsa Indonesia. Nah gitu. Dalam menghadapi wabah pandemi ini, nah kita sebagai anak bangsa, terutama kita diberikan kesempatan untuk bersekolah, kita tetap harus menjaga norma-norma kehidupan. Dalam kenakalan remaja ini, seperti contoh sekarang banyak sekali geng-geng motor, ya, komunitas motor, tapi komunitas itu yang bertanggung jawab. Nah, jangan komunitas yang tidak bertanggung jawab seperti geng motor, yang orang yang kira-kira jam seperti sekarang ini banyak sekali lah yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang saya sampaikan pada kesempatan pertama ini kita tentang miras, ya, minuman keras. Tahu kan lagu Rhoma Irama, minuman keras miras. Jawabannya minuman keras miras, tapi jangan minuman keras minum. Nah, jangan ya. Karena apa? Pengaruh minuman keras itu sangat luar biasa. Apalagi di Kota Sukabumi ini sudah ada Perda nomor 1 tahun 2014 tentang larangan minuman beralkohol. Tapi kita jangan mengacu kepada perda yang tersebut. Apalagi mengacu pada ada polisi takut jangan minuman keras, kan? Kita takut kepada Allah. Karena apa? Pengaruh minuman keras itu sangat luar biasa sekali untuk kehidupan kita. Ada suatu hikayat, suatu contoh, ada yang ahli agama ditanya sama santrinya atau umatnya, dia ditanya pernah melakukan dosa, dia tidak mau melakukan dosa sekecil apapun. Kemudian dia diuji boleh memilih antara 3, meminum minuman keras, kemudian memperkosa atau mau membunuh. Nah, dia pikir semuanya dosa besar. Tapi kalau dia pikir memperkosa, dia pasti akan jinanya luar biasa sekali hukumannya ya. Kemudian membunuh apalagi. Nah, dia pikir dengan meminum minuman keras ini hanya sekedar minuman keras dosanya kecil. Nah, dia mencoba, pada waktu dia mencoba datang ke suatu tempat, dia mencoba mau minum minuman keras. Nah, setelah minuman keras, mencoba, terus dia karena dia tidak terbiasa untuk meminum minuman keras, kemudian dia mabuk. Nah, setelah mabuk, maaf ya adik-adik, setelah mabuk dia melihat seorang perempuan. Nah, perempuan itu dia perkosa, dan setelah dia melakukan pemerkosaan ada yang melihatnya, anak kecil. Nah, anak kecil pun dia bunuh. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, implementasi minuman keras itu luar biasa sekali. Makanya saya mengingatkan selalu kepada generasi muda, ayo jangan kita semangat sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan cara belajar dengan baik. Nah, kemudian jauhi minuman keras, jauhi narkoba. Karena apa? Dari pengaruh minuman keras itu apa? Efeknya banyak, melakukan penganiayaan. Apalagi kalau anak sekolah berkerumun banyak-banyak, kemudian dia melihat sekolah lain, nah saling ejek mengejek sehingga terjadi tawuran. Nah, inilah ya, makanya sebagai anak bangsa, khususnya siswa SMK Negeri 3, ayo kita sama-sama memberantas minuman keras yang ada di Kota Sukabumi.
ya efeknya sangat luar biasa sekali. Nah, jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di tengah pandemi ini, ya Allah menurunkan suatu musibah pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Pasti ada tujuannya. Karena apa? Rencana manusia itu tidak seindah rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu pasti lebih indah. Makanya kita diberikan ujian dulu seperti wabah ini. Tapi kita tidak tahu apa nanti endingnya, hasil daripada ujian itu dari wabah ini. Nah, seperti kita mau melaksanakan ujian sekolah, kita belajar dulu, ya betul nggak? Belajar dulu. Ada yang puasa dulu, ya betul nggak? Ada yang apa istilahnya minta doa kepada siapa-siapa untuk apa supaya dimudahkan. Itu semuanya sah-sah saja, tapi harus didukung dengan belajar. Tetap berikhtiar dan berdoa harus seimbang. Mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang di rumah juga. Nah, ini kebetulan kita harus bangga ya punya Kapolres Sukabumi Kota. Sejarah nih, Kapolres Sukabumi Kota ini sekarang ini baru ya, baru. Nah, perempuan lagi ya. Kapolres Sukabumi Kota ini perempuan sekarang ya, satu-satunya ya sejarah di Kota Sukabumi yang memimpin kepolisian di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota ini adalah seorang perempuan. Nah, beliau ini sangat sekali mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa. Terutama yang dia visi dan misi dia ini adalah polisi bager. Ya, polisi bager itu apa? Polisi bager itu B itu singkatan dari apa? Bermanfaat untuk masyarakat. Ya, A amanah dipercaya oleh masyarakat. G gerak cepat dalam mengambil tindakan. Kalau ada laporan polisi, masyarakat yang membutuhkan, nah polisi harus cepat, harus bisa melayani masyarakat. Etis, sopan santun kepada masyarakat, cara melayani. Ulet, rajin, gigih ya dalam melakukan sesuatu. Religius, polisi yang harus beragama. Nah, implementasi oleh di masyarakat apa? Nah, bagian ini juga bermanfaat buat kita semua sebagai siswa, ya. Bermanfaat untuk masyarakat siswa. Kan? Makanya siswa kalau sudah pulang sekolah jangan berkerumun, jangan melakukan tawuran, apalagi melakukan bully dengan teman, saling mengejek sehingga teman tidak mau bersekolah. Nah, ini harus saling bermanfaat antara satu dan yang lainnya. Itu implementasi bager itu dari B-nya. Kemudian amanah harus dipercaya oleh orang tua. Datang ke sekolah misalnya, assalamualaikum, cipika-cipiki dulu kan, mama papa mau berangkat, salam dulu, cipika-cipiki. Nah, udah berangkat, udah nyampe rumah, selamat pagi, ke pasar pan, udah masuk, pulang lagi ke gerbang. Nah, berarti siswa yang tidak amanah. Sebagai siswa dia tidak amanah, dia membohongi diri sendiri karena membohongi orang tua dan dirinya sendiri. Nah, itulah implementasi amanah itu untuk siswa. Kemudian gerak cepat. Nah, siswa harus lebih kreatif sebagai siswa, apalagi adik-adik yang di sini yang sekolah di SMK negeri ini jurusannya banyak ya, ada jurusan tata boga, ada jurusan lagi cantikan, tapi udah cantik ya. Nah, itu harus ya. Nah, kemudian etis, ya etis itu harus sopan santun, bisa menghargai kepada guru, bisa menghargai kepada istilahnya menghargai kepada teman-temannya, apalagi seniornya. Pula kita harus rajin belajar. Religius sudah pasti, jangan lupa tinggalkan sholat ya. Mungkin yang penyampaiannya tentang materi ini tidak panjang lebar, singkat, padat, yang jelas. Tetap semangat, jangan kemana-mana, di rumah saja. Kalaupun mau keluar, yang penting berdiri saja. Dan jangan lupa kalau kemana-mana gunakan masker. Apalagi di Jawa Barat tanggal 27 Juli sudah ada denda ya. Kalau tidak menggunakan masker di umum akan didenda. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, ya. Bagaimana tindakan kita apabila kita mengetahui orang-orang di sekitar kita seperti teman kita terjerumus dalam kenakalan remaja Pak? Ya, intinya kita pertama kita juga harus memberikan contoh. Kalau misalnya menegur, kamu jangan minuman keras, kita sendiri ikut-ikutan minuman keras ya. Yang pertama kita juga harus apa yang di sini juga oleh Bager juga bermanfaat untuk masyarakat kan ya. Nah, sebagai siswa kita memberikan yang contoh dulu yang baik. Kemudian menegur dengan secara sopan dan halus. Jangan misalnya orang lagi minum keras, jangan minum keras di sini. Nah, orang yang lagi mabuk itu tidak akan kenal dengan siapa-siapa, ya kan? Pasti dia akan marah. Kamu siapa? Kan gitu kan. Nah, makanya kita berikan contoh yang dulu, kita tegur dengan baik, mohon izin atau kakak atau teman atau siapa aja. Kalau misalnya tolong ini lingkungan sekolah tidak
untuk meminum minuman keras, atau misalnya adik-adik tidak berani menegur, adik-adik laporkan kepada guru atau wali kelas, atau boleh saja ke kepolisian, nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi jangan menegur. Kalau misalnya ada di lingkungannya, misalnya ada di lingkungannya tinggalnya di mana, ada yang seperti mabuk-mabukan, ada jangan langsung menegur, ada laporkan aja ke Pak RT atau kepada orang tua agar ditegur. Takutnya apa? Takutnya nanti yang ditegur itu tidak menerima dan berbalik kepada rasa tidak suka kepada adik. Nah, lebih baik kita laporkan kepada pihak yang berwajib ataupun kepada orang tua. Terus, Bapak izin bertanya, ya, gimana sih tindakan kayak misalkan dari kepolisian untuk menanggapi pelajar-pelajar yang kenakalan remaja gitu, terus emang undang-undangnya kayak gimana gitu? ya, pertanyaan yang bagus ya. Kita dari Satuan Bimas kayak apa? Kalau misalnya ada pelajar yang melakukan tawuran, nah kita dibina. Nah, kebetulan program ini juga ada program rumah kreatif milenial. Jadi khusus yang anak-anak yang remaja yang jalanan ya, kita di Kapolres punya program seperti itu. Jadi kita tampung, kita berikan anak-anak yang putus sekolah, yang anak grup yang masuk ke geng motor, kita tampung, kita raih, kita berikan pelatihan-pelatihan. Bila perlu nanti anak SMK Negeri 3 ini kita raih ya siswanya untuk melatih anak-anak yang anak-anak jalanan yang memang dia tidak tahu arahnya kemana. Nah, kita nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan sekolah SMK Negeri 3. Ya, ada yang perempuan kita raih untuk belajar merias, yang menjahit, atau yang laki-laki belajar untuk apa. Nah, polisian paling misalnya mendata sekolah, kemudian memberikan penyuluhan dan pembinaan. Kalaupun ada siswa yang melakukan melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana, misalnya dia melakukan penganiayaan atau melakukan pengeroyokan terhadap seseorang. Nah, misalnya siswa itu melakukan membacok atau apa, nah itu pasti akan diproses secara hukum. Itu pasti diproses secara hukum karena supaya ada efek jerak terhadap siswa tersebut. Tapi kalau memang siswa hanya sekedar bolos sekolah, kemudian rame-rame kemana, ya kita arahkan, kita bina, kita balikin ke sekolah dan kita lanjut. Ya, mungkin saya mau tanya nih, sambil ngobrol ini, saya mau tanya nih, apa bedanya COVID dengan kamu? Nih, terutama yang cewek, kami ngobrol ya. COVID dengan kamu bedanya apa? Nah, kalau COVID itu suatu penyakit ya, virus yang mematikan sel paru-paru. Tapi kalau kamu cewek mematikan hati aku. Ya, ini sekedar bertanya dia, bercanda. Yang jelas, saya selalu berdoa ya pada semuanya, mudah-mudahan kita sehat semua dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat ya. Karena apa? Hikmah COVID itu banyak. Di rumah udah bisa apa coba di rumah? Udah bisa masak? Sudah bisa mencuci? Sudah bisa apa aja kan? Nah, jadi dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli sudah bisa. Padahal aja udah bisa masak ya. Paling kecil-kecilan minum rebus. Nah, ya ada hikmah yang tersendiri ya. Di balik musibah pasti ada hikmah. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan ya. Cukup ya? Mungkin itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.